Masih dalam episode Ukraina, kali ini aku mau ajak kalian jalan ke pasar pagi yang ada di Ukraina. Video kali ini aku juga mau menunjukkan gimana sih kondisi Ukraina meskipun dalam keadaan perang saat ini. Kalau gitu, jangan lupa subscribe YouTube ini dan terus tonton video-video aku yang lain juga. Dan ikuti sosial media aku yang lain seperti Instagram dan TikTok. Kalau gitu, selamat menonton episode Ukraina. Sebelum kita jalan ke pasar, kita makan dulu ya. Ternyata ini bagus banget sih restorannya. Ini aku ambil jagung, salmon, dia ada baked salmon sama salmon mentah, ada beef stroganoff tadi kayaknya, sama mushroom. Sama aku minta es kopi kan, di sini tuh nggak biasa minum es, aku lupa. Jadi americano panas dikasih es sama dia. Enak sih. Udah ngopi belum? Jadi aku nginep di Grand Lviv Hotel. Ini tuh persis di pusat kota dan ini hotel terbagus di sini. Keren banget hotelnya. Mari kita makan. Ini hotel pertama di mana menunya tuh ada tulisan kalori sama protein sama lemaknya, dan itu aku salut banget, keren banget. Dia cantumin kalorinya di tiap makanan. Sama jujur aku suka banget sama salmon mentah. Beuh. Ini tuh definisi surga. Jadi aku minta dia buatin omelet tapi telurnya satu doang. Platingnya bagus banget. Ini bintang 5 ya guys hotelnya. Puji Tuhan dapat collab. Jadi tentram aman lah saya di sini ya. Tomat di Eropa tuh segar-segar banget dan manis. Manis, enak banget. Nggak bohong. Tadi yang aku bilang dessert Ukraina tuh enak-enak. Enak sih. Kayak pie nanas gitu. Menarik. Baru pernah cobain kue rasa kayak gini. Dia nggak terlalu manis, cuma agak asem dari nanas gitu. Tapi bukan kayak mari kita coba. Yang ku tahu ini atasnya gula terus dibakar. Bleh. Enak banget. Makanan manis di sini enak banget. Krim brulee nggak terlalu manis, cuman enak banget. Kayak krim gitu loh. Mungkin kalian udah pernah cobain ya. Aku ini baru pertama kali soalnya. Kayak fla gitu rasanya. Selamat pagi dari Lviv, Ukraine. Jadi pagi ini lumayan dingin ya. Tadi aku cek suhunya sekitar 3 derajat Celcius.
Cuman nggak ada salju. Ya lumayan dingin sih. Orang-orang aja pakai jaket tebal semua, atau pakai hoodie doang. Gak apa-apa lah. Berasa warga lokal banget sih. Nah, inilah suasana jalanan pagi di Lviv. Kita lagi menuju ke pasar lokal ya. Jadi ini hari Senin, orang sudah mulai beraktivitas dan cuacanya sangat-sangat indah. Ini lebih ramai dibandingkan kemarin. Kemarin itu hari Minggu ya. Jadi pada istirahat, mereka pada ke gereja. Nah, aku harap kalian nonton episode-episode sebelumnya juga yang Ukraine karena ada beberapa informasi yang aku kasih tahu di sana dan mungkin aku lupa kasih tahu di sini. Jadi mungkin kalian bisa tonton lengkap biar kalian tahu informasi tentang negara ini ya. Nah, pagi-pagi pada pergi kerja semua nih. Bus, tram, semuanya udah penuh dan dingin banget. Nah, aku kan udah keluar dari Old Town-nya, dan ini tuh kawasan bisnis, banyak toko-toko, mall, dan di sini tuh aku lihat banyak apotik. Jadi banyak yang jualan kayak suplemen vitamin, obat-obatan kayak gini. Kiri kanan nih apotik-apotik semua. Suasananya bener-bener aku suka banget. Nah, sekarang kita jalan ke area pasar ya. Ini OTW menuju Krakivsky Market. Di sini juga udah ada yang jual-jualan nih di pinggir-pinggirnya. Barang-barang buah-buahan. Ini ada anggur, jeruk, pir. Jujur ini sekilas ngingetin sama Georgia. Ada satu jalan yang mirip kayak gini. Jual-jualan barang, makanan-makanan. Jadi selama di sini tuh memang orang-orang itu kayak nggak senyum. Tapi kalau kalian senyum pertama, mereka balas senyumnya tuh ramah banget asli. Ini ada toko-toko kecil-kecilan biasanya. Sama area cafe itu banyak kan di Old Town. Di sini nggak terlalu banyak cafe gitu. Cantik banget. Semoga perang cepat usai ya, karena jujur kalau misalnya sudah usai, aku bakal balik lagi ke sini for sure. Mungkin kalian kalau nonton yang pertama sama kedua episodenya, kalian bakal tahu kenapa aku suka banget di sini. Aku suka banget asli. Nah, kita sampai di Krakivsky Market. Di sini tuh ada Lviv Croissant. Ini tuh kayak kopi kenangannya lah, chain kopi sama croissant yang sangat terkenal ya. Jadi di sini sangat banyak cabangnya. Kalau misalnya come here. Halo. Halo. Bye bye. Nah, di sini banyak jual-jualan barang-barang ya. Syal. Nah, ini baju tradisional khas Ukraine. Ini kayak gini nih baju tradisionalnya. Але я Олі запитаюся, Оля всіх знає. Я звідки знаю? Та, що в магазині робить, знаєш? Треба було сказати, що нехай вона се вертає в сім'ю. То Бела відігнала, то все. Belum pada buka ya. Ini kayak pada siap-siap jualan sepatu dan lain-lain. Ini kayak di Asia Tengah juga banyak yang kayak gini waktu itu. Nah, ini pasar-pasar ada yang jual parfum juga. Гливи тільки пішли. Nih, itu bacanya Krakivsky Rynok. Rynok itu market. Wah. Di sini juga ada nih minimarket kecil, dia kayak toko gitu. Aku belum lihat toko makanan sih di sini.
Oh, ini nih toko makanan, menu. Ada lakman. Oh, ini kayak makanan ini. Uzbekistan tau. Nah, ini ada gedung juga, cuman aku nggak tahu itu apa. Tapi kita masuk dulu di depan sini. Di sini ada pasar buah. Buah-buahnya fresh banget warnanya. Pasarnya nggak penuh guys, jadi cuman paling dikit doang, cuma seperempat keisi. Ada barang-barang. Знімати не можна. Не можна. Nggak begitu banyak yang bisa dilihat di dalam pasar buah tadi. 30 плюс. Ini pada jualan baju semua, kebanyakan sih. Mirip lah ya sama pasar di Indonesia, pasar-pasar baju gitu. Cuma sih kebanyakan karena mau masuk winter, jadi jaket-jaket tebal semua nih. Ternyata masih panjang sampai ke ujung sana. Nah, traveling di Ukraina tuh aman banget ya. Jadi selama ini aku nggak pernah ada kendala sama sekali. Tapi yang jadi kendala satu-satunya adalah, menurutku adalah bahasa Inggris. Jadi benar-benar bahasa Inggris di sini orang-orangnya tuh lumayan susah. Tapi kalau anak-anak muda mereka lumayan ngerti bahasa Inggris gitu. Dan yang paling aku suka, kebanyakan dari mereka tuh matanya warna biru. Kayak Finlandia sama Rusia, itu keren banget. Kita udah jalan keluar dari pasar. Aku pengen ajak kalian ke satu jalanan yang banyak kafenya di sini. Kalau ini tuh sebenarnya kompleks perumahan ya. Di sini tuh rumah-rumah orang kebanyakan. Jadi kenapa berani banget ke Ukraina? Karena aku udah riset ini tuh sudah lama. Jadi sebenarnya tuh gara-gara aku dapet tiket promo ke Milan dan itu aku belinya tuh sudah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan kemudian aku mikir aku bakal unlock semua negara di Eropa yang belum pernah aku kunjungi, kayak Polandia dan salah satunya Ukraina ini. Dulu aku mikirnya kayak bisa nggak ya pergi? Dan ternyata setelah aku cari tahu sebenarnya possible. Selama 8 bulan aku cek riset kalau misalnya di daerah barat ini tuh salah satu yang aman buat dikunjungi. Nah, setelah aku baca-baca, memang ada serangan sih terkadang. Bahkan di minggu lalu sebelum aku kesini aku sempat pengen batalin karena ada serangan. Tapi setelah aku cek-cek lagi semua serangan itu nggak ada di Old Town. Dan bener-bener kalau misalnya mereka perang itu mereka pasti ngincarnya tuh daerah-daerah tentara, jadi camp-camp militer gitu. So, aku juga tanya beberapa operator bus, hotel di sini, bahkan ada sekitar 10 hotel yang aku tanya, aman nggak? Dan ternyata aman banget. Dan aku akhirnya memutuskan buat pergi ke sini karena udah 8 bulanan aku riset dan aku yakin banget. Ya, bener. Di sini ada ini pasar-pasar kecil yang kayak gini nih. Aku suka banget lihat aktivitas warga lokal di pagi-pagi kayak gini. Nah, kalau udah jalan lumayan jauh dari Old Town, di sini tuh area-area distrik bisnis. Jadi banyak toko-toko dan nggak kelihatan kayak Old Town gitu. But sekarang lagi autumn,
cakep banget, daun-daunnya pada berguguran. Indahnya. Asli bagus banget daun-daunnya. Suhunya pas banget. Apalagi kalau pakai jaket dingin satu lagi itu udah hangat banget. Nah, aku udah 2 hari kan di sini. Jadi sini tuh banyak mobil-mobil Eropa, BYD tuh ada juga. Terus apa lagi ya? Kayaknya kemarin banyak Rolls-Royce sama BMW itu banyak banget mobil-mobil keren di sini. Kayak mobil-mobil mahal di depan hotelku banyak banget. Ukraina juga ex-Soviet countries, jadi mungkin di beberapa part di ibu kota itu banyak yang monoton kayak gedung-gedung flat apartemen yang warnanya ya coklat, abu-abu, sewarna gitu. Tapi di Lviv ini tuh warna-warni dan menurutku bagus banget. Aku bisa bilang dari mungkin 30-an negara di Uni Eropa, di kawasan Eropa ini, Ukraina nanti bisa masuk ke top 5 lah. Aku suka banget. Ini bukan karena pemandangannya bagus atau gimana, tapi lebih ke culture dan lain-lain, semuanya tuh bener-bener aku suka banget. Nah, ciri khas kalau di negara-negara kayak Asia Tengah gini-gini, sama kayak ini juga ya, mungkin ex-Soviet, di pinggir-pinggir jalan tuh banyak banget toko-toko kecil nih. Kayak aku cuma nemuin tuh di area-area sini aja. Sandwich, coffee, kecil banget tokonya. Kayak pop-up store gitu. Nih kayak ini dia jualan daging, ada jualan sosis, burger, kopi juga ada. Bahkan jualan vape tuh. Nah, jadi kalau traveling sekarang ke sini, kebanyakan tempat-tempat wisata di sini tuh sekarang lagi dilindungi. Jadi contohnya kayak monumen. Kalau kalian nonton video sebelumnya, itu aku udah ceritain kayak tempat-tempat lukisan-lukisan penting. Itu di cover karena kebanyakan serangan drone dari Rusia. Jadi kita nggak bisa foto bagus karena ya ditutupin besi-besi atau triplek gitu. Tapi nggak apa-apa sih, enjoy the vibes. Kotanya bagus banget. Wih, ada kafe. Udah Halloween aja nih. Enak ya buat nongkrongnya sambil ngadep ke jalan. Tuh, kopi-kopinya tuh sambil ngadep ke jalan gitu. Enak banget. Di sini tuh banyak banget coffee shop ya. Jadi kalau kalian suka kopi, cocok buat kalian. Nah, sekarang udah kelar dari pasar, jalan-jalan di belakang. Di sini tuh kita masuk ke area Old Town lagi. Kalau di area Old Town di sini tuh lebih tertata tempatnya. Lebih bagus. Nih kalau kalian ke Old Town, tuh kayak itu ada supermarket. Kalau kalian ke Korea pernah, itu kayak CU Mart. Di sini bener-bener bagus dan makanannya juga banyak. Kemarin aku cobain makanannya juga enak-enak kok. Ya, begitulah jalan-jalan pagi di Lviv, Ukraine. Semoga kalian tahu suasana di sini sekarang. Dan satu kata buat kota ini menurutku cantik banget, keren. Aku suka banget kota ini. Mungkin kalau misalnya udah nggak perang lagi, aku pengen banget nanti pergi ke Kiev. Semoga ya, soon. Terima kasih sudah menonton jalan-jalan pagi. See you di next video. Bye-bye.